Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Mister Paul. Kali ini Mister Paul akan mengajarkan tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mengetahui cerita fiksi dan jenis cerita fiksi. Yang kedua, siswa mengetahui mengenai gaya dan gerak di lingkungan sekitarku. Yang ketiga, siswa mendapatkan informasi mengenai gaya dan penerapannya. Dan yang keempat, siswa mengetahui cara berlatih intonasi. Yang pertama, cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan dari pengarang. Isi cerita berupa khayalan yang tidak nyata. Isi cerita juga dapat berupa fakta yang dialami atau dilihat pengarang, lalu disajikan dengan imajinasi pengarang. Adapun cerita fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerita fiksi bersifat rekaan atau khayalan. Yang kedua, cerita disajikan dalam urutan waktu. Peristiwa dalam cerita disajikan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, cerita bertujuan menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang keempat, peristiwa-peristiwa dalam cerita dirangkai dalam sebuah alur cerita. Dan yang kelima, cerita menggunakan bahasa komunikatif atau mudah dipahami pembaca. Nah, salah satu contoh cerita fiksi adalah cerita asal-usul Danau Toba. Danau Toba merupakan danau yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia. Lalu selanjutnya, gaya dan gerak di lingkungan sekitarku. Pernahkah kamu bermain ayunan bersama teman-temanmu? Apa yang menyebabkan ayunan tersebut dapat bergerak? Nah, ayunan ini dimainkan oleh 2 orang. Nah, gerakan mengayun dilakukan dengan cara menarik dan mendorong ayunan sehingga ayunan dapat bergerak. Pada saat menarik dan mendorong ayunan, orang tersebut telah memberikan gaya terhadap ayunan. Gaya yang diberikan berbentuk dorongan dan tarikan. Saat didorong, ayunan akan bergerak menjauh dari pengayun. Sementara itu, saat ditarik, ayunan akan bergerak mendekat ke arah si pengayun. Dengan demikian, gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan, baik perubahan gerak atau bentuk. Pengaruh gaya terhadap gerak benda antara lain gaya dapat memengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti. Gaya juga dapat mengubah gerak arah benda. Perubahan gerak benda dapat diamati dengan permainan ayunan. Ayunan yang mula-mula diam akan bergerak ketika diberi gaya dorongan atau gaya tarik. Sebaliknya, ayunan yang bergerak dan secara tiba-tiba ditahan gerakannya oleh si pengayun, maka akan berhenti. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi gerak benda. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam. Ayunan dapat bergerak akibat adanya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena gerak otot-otot tubuh. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda dari tempat asal atau benda acuan karena dikenai gaya. Perpindahan kedudukan tersebut dapat mendekati ataupun menjauhi tempat asal atau benda acuan. Lalu selanjutnya, menyanyikan sebuah lagu sesuai nada. Ketepatan bunyi tiap nada dikenal dengan istilah intonasi. Intonasi yang baik menghasilkan suara yang merdu dan jernih.
Sebaliknya, intonasi yang tidak tepat menghasilkan suara sumbang. Agar mendapatkan intonasi yang baik, kamu harus banyak mendengar nada-nada dari berbagai tinggi rendah. Selain itu, kamu harus memiliki pendengaran yang baik dan dapat mengontrol pernafasan dengan baik. Mengontrol pernafasan bermanfaat untuk mencapai nada-nada tinggi ataupun rendah. Rasa musikalitas juga harus dikembangkan agar kamu mampu mengikuti tempo dan gerak irama lagu. Rasa musikalitas dapat dipertajam dengan latihan menyanyikan sebuah kalimat lagu dengan berbagai nada dasar. Berarti intonasi perlu menggunakan alat musik seperti keyboard atau alat musik melodis lainnya. Tujuannya agar tinggi rendah nada yang kamu bunyikan tepat. Ada dua cara berarti intonasi. Yang pertama, menyanyikan nada-nada dasar ke nada-nada tinggi. Jenis cerita fiksi. Cerita fiksi adalah hasil cerita imajinasi pengarang. Artinya, cerita fiksi bukan berdasar peristiwa yang nyata. Meskipun cerita berdasarkan fakta yang dialami atau yang dilihat, tetapi pengajaannya berdasarkan khayalan dan imajinasi pengarang. Oleh karena itu, cerita fiksi juga disebut cerita fantasi. Cerita fiksi terdiri atas dongeng, novel, dan cerpen. Dongeng dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu cerita jenaka, mit, fabel, legenda, dan saga. Novel merupakan cerita panjang tentang kehidupan seorang tokoh dengan orang di sekitarnya. Kemudian cerpen adalah cerita pendek tentang sepenggalan kehidupan si tokoh. Nah, selanjutnya gaya dan penerapannya. Gaya dapat berbentuk dorongan atau tarikan. Benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan gerak, arah, kedudukan, maupun bentuk. Salah satu jenis gaya yaitu gaya otot. Gaya otot dihasilkan oleh manusia dan juga hewan. Aktivitas berjalan, berlari, mengayun sepeda, menendang bola, tarik tambang, dan mendorong atau menarik gerobak memanfaatkan gaya otot. Nilai gaya otot yang digunakan berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan. Saat otot-otot kaki mendorong dengan kuat dalam aktivitas berlari, gerakan lari akan semakin cepat dan begitu pula sebaliknya. Selain berlari, aktivitas yang memanfaatkan gaya otot yaitu saat mendorong meja. Coba kamu dorong sebuah meja sendiri, kemudian doronglah meja tersebut bersama temanmu. Lalu, coba kalian bandingkan kecepatan gerak meja tersebut. Lebih cepat saat didorong sendiri atau didorong berdua. Tentu saja, meja akan bergesek atau bergerak lebih cepat saat didorong bersama temanmu. Mengapa demikian? Saat didorong bersama teman, gaya otot yang diterima meja lebih besar daripada saat didorong sendiri. Gerakan tersebut membuktikan besarnya gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan ke Mister atau ke Miss. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Like a bird on a tree.